Malam hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya sungguh merasakan bahwa Tuhan kita itu heaven hazer. Sampai di sini Tuhan menolong saya. Saya ada berdiri itu semua karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong saya. Sekilas saya mau ceritakan kesaksian hidup saya. Ya, dari kecil, bisa dibilang dari kecil menanjak dewasa, menanjak remaja lah kalau saya bilang. Dari 14 tahun saya ini pecandu narkoba, saudara. 14 tahun, kira-kira kelas 2 SMP. 14 tahun saya pecandu narkoba. Ya, dan kehidupan saya dari pemakai, ya, jadi pecandu, jadi pengedar, gitu ya. Bahkan jadi pemasok terakhir itu, pemasok narkoba, gitu loh. Ya, itu kehidupan saya. Dan kehidupan saya sekilasnya selama dari umur 14 sampai 37 tahun itu nggak jauh dari maut. 3 kali saya ingin mati karena overdosis. Jarum suntik di tangan, tahu-tahu ada di rumah sakit. Saya nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba saya ngeblank. Saya pikir saya udah mati. Tapi saya melek, dia masih hidup. Amin. 3 kali. Ya, lalu 2 kali ya saya ini ditodong pistol. Yang pertama ditodong pistol di kepala saya, padahal pistol itu ada di samping sini saya loh. Saya lagi mau pakai, tiba-tiba ada polisi datang ditodong pistol. Tetapi sekali lagi Tuhan menolong. Amin. Yang meninggal, yang ketembak itu teman saya di samping. Kita lagi di dalam mobil. Jadi saya ketutupan hanya kaca mobil doang. Saya nggak tahu bagaimana ceritanya, tiba-tiba dar. Saya pikir saya kena. Lalu di sini hidup. Teman saya kayak ayam habis dipotong. Aduh, saya. Lalu yang kedua, itu yang pertama, mentol di tangan. Saya turun, saya lari. Itu kayak di film-film, saudara. Saya ditembakin, jedar. Saya lari begini. Nggak kena. Kalau bukan Tuhan, masa saya bisa lebih cepat daripada dulu? Kan nggak mungkin. Ya kan? Akhirnya karena saya nafas narkoba waktu itu, dia udah polisi sambil ditembakin, saya nggak kuat, saya jatuh sendiri. Ya, itu udah yang 2 kali kena polisi, jadi udah 5 kali. Benar ya? 5 kali. Dan pertama sekali lagi nyawa saya diselamatkan Tuhan. Ya, waktu itu saya pernah ribut, berantem, dikeroyok, dipukuli orang. Sampai nggak sadarkan diri. Semua pikir saya udah mati. Saya ditinggalin aja begitu saja. Yang angkut saya akhirnya security di dalam kompleks itu, dan mereka balikin saya ke rumah. Udah dalam keadaan udah nggak kuat. Dipikir saya udah mati. Itu yang pertama. Jadi sungguh-sungguh saya merasakan bahwa Tuhan itu heaven hazer. Amin. Sampai akhirnya umur 37 tahun, Tuhan proses saya. Memang sebelum saya diproses Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya capek hidup begini. Saya capek. Saya ingin bertobat, saya nggak tahu caranya. Tahu kan terjadi, saudara? Tuhan masukkan saya ke dalam penjara. Ya, atas kebodohan saya sendiri. Saya pemasok narkoba, pengedar narkoba yang sulit untuk ditangkap. Ini secara manusia saya jago, saya benar. Saya yang masukin narkoba ke penjara-penjara, bukan ke manusia biasa. Kan nggak gampang. Perlu bagaimana supaya nggak ketahuan dibungkusnya. Itu kan pemeriksaan doang. Mungkin yang suka pelayanan penjara ya bisa tahu. Masukin narkoba ke penjara itu nggak gampang. Itu saya masukin. Saya merasa waduh hebat, nggak pernah ketangkep, nggak pernah baca. Saya merasa hebat. Tapi suatu ketika saya bilang, Tuhan saya capek. 2 bulan saya ingat banget, 2 bulan. Saya ketangkep, saudara. Saya ketangkep. Ya akhirnya singkat cerita, Tuhan proses saya di dalam. Saya masuk ke dalam penjara. Nggak lama-lama kok hukumannya. Saya kena hukuman 14 tahun 6 bulan. Nggak lama ya. Soalnya masih banyak yang seumur hidup, yang SH, hukuman mati, gitu kan. Jadi 14 tahun saya kena hukuman pertama kali.
Ya. Dan singkat cerita, Tuhan proses saya bersyukur saudara, saya ditanggung Tuhan. Mungkin orang bilang, ini orang gila masa di penjara bersyukur. Kalau enggak saya nggak ketemu Tuhan, kalau enggak saya nggak bertobat. Sungguh saya bersyukur. Dan di dalam saya bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menolong saya. Menolong dengan cara apa? Saya tetap nggak berubah, saya tetap nggak bebas. Tapi yang Tuhan ubah adalah yang dari dalam. Segala keinginan saya, segala apapun yang di dalam kejahatan saya itu Tuhan ubahkan. Itu saya bilang mujizat paling besar. Amin. Orang sembuh dari sakit penyakit itu saya rasa sekejap mata bisa. Tetapi untuk berubah udah sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun lebih. Jadi dalam pertobatan saya itu kerjaan saya bilang Tuhan saya mau serahkan hidup saya keren minta sama Tuhan waktu itu. Saya bilang oke Tuhan saya nggak apa-apa kena hukuman 14 tahun. Saya bilang. Asalkan minimal sepertiga apa seperempat penjara ini bertobat Tuhan pakai hidup saya. Amen. Saya juga nggak tahu bisa ngomong seperti itu. Saya nggak tahu bisa ngomong seperti itu. Ya, lalu singkat cerita doa saya didengar. Nah dalam pertobatan saya Tuhan ingatkan saya, ingatkan gini. Tahu nggak hidup kamu ini? Ini udah hidup bonus dari Tuhan. 6 kali mau mati, ini yang ke-7. Angka sempurna. Ya, angka sempurna. Kalau lewat lagi saya nggak tahu deh. Saya nggak tahu. Oke Tuhan, saya berkomitmen sama Tuhan. Kalau sampai saya balik lebih baik saya mati. Saya bilang begitu sama Tuhan. Lebih baik saya mati. Singkat cerita Tuhan proses saya. Saya ini yang biasanya meracunin orang, merusakin orang, dia kan bikin hancur orang. Tuhan ubahkan sedikit demi sedikit. Kerjaan saja tiap hari di dalam penjara itu baca Alkitab berbeda, baca Alkitab berbeda. Saya jarang sekali main atau ngobrol. Kalau saya ngobrol dengan napi lain atau saya main ke tempat lain, saya harus punya tujuan. Itu misalnya gini, saya mau keluar kabarnya saya berdoa Tuhan, saya mau ke tempat ini nih, atau Tuhan mau saya kemana nih? Tuhan bicara, kamu ke tempat dia, baru saya berdoa. Kalau enggak saya nggak pergi. Saya lebih baik di kamar baca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Si Heri ini, nama saya Heri ya sebenarnya. Si Heri ini yang orang bilang sampah masyarakat ini, ya, Tuhan ubahkan. Amin. Saya di dalam buat namanya komsel. Saya sendiri nggak tahu Tuhan tuntun saya ke sana, Tuhan bimbing saya ke sana. 1, 2 orang, 3 orang, itu yang tadi permintaan saya digenapi. Amin. Seperempat minimal, sepertiga dari dalam penjara udah tobat. Nah hidup saya punya komunitas. Akhirnya bertambah-tambah dan sampai sekarang buahnya. Sekali lagi bukan saya nggak dapat. Modal saya cuma berserah karena maunya Tuhan. Tuhan yang pimpin, saya juga nggak ngerti kalau suruh tanya caranya gimana. Saya juga nggak ingat, saya juga nggak tahu caranya gimana. Pokoknya Tuhan pimpin dan sampai sekarang saya waktu itu ditahan di LP Cipinang narkotik di Jakarta. Ya, hebatnya lagi banyak kesaksian sebenarnya. Seharusnya hukuman di atas 5 tahun, 6 tahun itu pasti dioper ke daerah. Saya sampai bebas nggak dioper di sini. Ya, jadi singkat cerita, puji Tuhan sampai sekarang di LP narkotik itu ada komsel. Sampai sekarang. Kita sama-sama kita sama-sama belajar sampai sekarang api Tuhan itu masih ada. Amin. Sungguh luar biasa. Lalu ketika saya bebas baru 1 tahun yang lalu, saudara. 1 tahun nggak kelihatan ya, karena Tuhan. Bergeser Tuhan yang menyertai saya. Saya bebas itu bulan Februari tanggal 23. Nah sekarang ya kurang lebih baru setahun. Ya, setelah saya bebas saya bilang Tuhan saya bebas saya nggak mau. Saya nggak mau buang-buang waktu saya. Ya. Saya langsung cari komunitas, dan sekarang puji Tuhan selama 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, dia sekarang di Jakarta itu saya baru pindah ke Surabaya. Di Jakarta itu saya punya komunitas. Komunitasnya apa? Orang-orang yang keluar dari penjara dari saya. Akhirnya saya kumpulin, saya bikin komsel. Sekarang kurang lebih udah ada 30 orang lebih. Dan setiap minggu, setiap 2 minggu sekali mereka komsel. Dan kemarin 1 bulan atau 2 bulan yang lalu saya bilang saya harus pindah ke Surabaya. Saya ingin memulai
hidup yang baru. Saya bilang saya ingin memulai ini yang baru, komunitas yang baru. Jadi saya tinggalkan komsel itu, dan puji Tuhan komsel itu sampai sekarang masih berjalan. Amin. Saya kadang-kadang di situ, ini sih ini siapa? Saya nggak punya kemampuan apapun, saya nggak kenal Tuhan, saya nggak ngerti Tuhan, tapi Tuhan bisa pakai hidup saya. Ya kuncinya adalah berserah, kuncinya bangun, inti terus hubungan dengan Tuhan. Ketika saya bertobat, saya lupa saudara. Ya, Tuhan kasih ayat yang membuat saya bangkit. Yesaya 49 ayat 6. Pertama kali Tuhan berbicara ketika saya bertobat, Tuhan bicara ayat ini. Tuhan, kalau saya bertobat terus Tuhan mau apa ke hidup saya? Tuhan jawab. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, kata Tuhan. Jadi hamba Tuhan terlalu kecil, terlalu dikit. Tuhan nggak mau kita cuma jadi hamba Tuhan. Ya, di sini dikatakan terlalu sedikit hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Saya bilang, ya Tuhan, bagaimana bisa bawa jadi terang? Bagaimana saya bisa diselamatkan? Bagaimana saya bisa membawa keselamatan itu? Saya nggak tahu Tuhan apa yang saya lakukan. Satu ayat lagi sudah Tuhan kasih kepada saya. Yohanes 14 dan 12. Bagaimana apa yang harus saya lakukan buat Tuhan? Di sini Tuhan bicara lagi. 3 kali Tuhan bicara saudara. Ya, Yohanes 14 ayat 12. Tuhan bicara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Amin. Kita ini orang percaya, Tuhan mau melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Amin. Bahkan lebih besar katanya. Saya tambah bingung lagi, berulang Tuhan. Luar biasa nggak? Terakhir, ayat terakhir ya. Terakhir. Ini sangat memberkati. Markus 16 ayat 17. Lalu modal saya apa Tuhan? Duit nggak punya, apa-apa nggak bisa. Modalnya cuma percaya doang. Tuhan temukan ada satu yang Tuhan kasih itu yang dari dalam diri kita, bukan yang dari luar. Kamu boleh nggak punya apa-apa, kamu boleh nggak pintar, kamu nggak boleh nggak pandai, kamu boleh nggak punya apa-apa. Yang dunia bisa kasih kamu, tapi Tuhan kasih apa? Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak terdapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ternyata Tuhan kasih kita kuasa untuk melakukan mujizat. Saya praktekin saudara. Saya doain orang sakit di sana. Udah kayak orang gila orang gitu. Ngapain itu doain orang sakit? Takut. Sekali, 2 kali, 3 kali saya doain orang sakit, mati semua sampai 2 kali. Bagaimana mati semua? Ya kan? Baru saya sempat down. Lalu saya doakan sama Tuhan, Tuhan bilang apa? Loh, kan dia sembuh dari sakitnya. Dia sakit, saya ambil. Dia sekarang bersama dengan saya. Oh gitu ya Tuhan. Oh iya. Yang penting dia percaya Yesus ya. Oh iya. Disembuhkan dia. Oh itu semangat lagi saya. Mulai sekali 2 kali 3 kali, mulai kesembuhan itu terjadi. Amin. Mulai kesembuhan, mulai dari itu Tuhan terus Tuhan bangkitkan. Amin. Yang saya mau katakan di sini, setiap kita jangan pernah minder. Ya. Saya ini orang jahat, hidup dengan dosa, Amin. ya nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Tapi ketika kita berserah total kepada Tuhan, kita terus bangun hubungan lewat firman-Nya, lewat doa setiap hari. Tuhan bisa pakai hidup. Amin. Kita nggak perlu jadi pendeta. Benar, saya sekarang mau pendeta. Saya masih pengangguran, saudara. Jujur, saya juga masih berusaha berjuang untuk bekerja. Tapi Tuhan bisa pakai. Tuhan nggak pernah mempermalukan saya. Sampai saat ini saya tidak pernah keuangan. Sampai saat ini saya nggak pernah susah. Saya dipelihara. Yang saya pikirkan setiap hari, ayo dimanapun kita berada, ada orang sakit, teman ke, saudara, ingat kita punya kuasa. Amin. Penyakit setan nggak sanggup, nggak mampu. Kita yang mendatangkan kuasa Tuhan.
Saya mau kita semua anak-anak Tuhan di sini kerjakan bagian kita. Amin. Maka Tuhan akan bekerja bagian dia untuk kita semua. Kita saksikan